sehat, alhamdulillah. Semoga terus sehat. I cannot put it in one word or one sentence, tapi yang pasti all through the years ini masih sama aja, masih focusing on acting, baik di film maupun di pentas teater juga. Terus during the pandemic, ya for the first few months memang mungkin kita semua harus berhenti sesaat. Tapi setelah itu masih mengerjakan beberapa project dan akhirnya project-project itu keluar secara tidak sengaja bersamaan di tahun ini gitu. Noktah Merah Perkawinan sangat excited karena kita para castnya juga senang banget dengan hasilnya, senang banget bekerja sama dengan sutradara muda perempuan Sabrina yang buat kita dia punya mata yang bisa dibilang sangat detail, sangat tahu apa yang dia mau. Jadi di film ini tuh nggak ada sama sekali karakter yang disudutkan gitu, nggak ada yang ini lebih salah, ini lebih benar tuh nggak ada gitu. Secara spesifik tentunya berbicara tentang hubungan dalam hubungan pernikahan, dalam keluarga. Yang jelas bahwa kita senang banget karena bisa berbicara tentang komunikasi, bahwa komunikasi adalah penting. Dan untuk membuat komunikasi yang baik itu memang nggak mudah sama sekali. Sebenarnya semua memorable sih karena hampir di semua scene itu cukup berat buat kita ya, bukan buat saya aja tapi buat pemain yang lain juga. Cuman mungkin yang paling nggak bisa dilupa adalah ketika kita harus mengambil scene yang sudah menuju puncak sebenarnya, yang udah hampir peak, harus diambil di awal-awal minggu kita mulai syuting. Jadi itu cukup mengagetkan buat kita gitu, bahwa kita udah harus ngambil scene yang emosinya udah cukup tinggi sekali gitu. Sedangkan di awal itu kayak baru 3 hari 4 hari syuting pertama. Biasanya pasti minggu pertama itu akan diambil scene-scene yang lebih ringan, mungkin baru ngambil itu kayak 2 minggu setelah itu, setelah emosinya kita udah dapat gitu di lokasi. Tapi ternyata mengharuskan diambil di awal, ya kayaknya itu yang cukup mengesankan. Ya, Kodrat is coming in this October. Saya berperan main di film itu dengan suami, dengan Vino G. Bastian. Cukup berbeda dari cerita horor yang lain. Kebetulan ini saya baru 2 kali main film horor, jadi ini kedua nih. Dan sangat tertarik karena skrip waktu itu dikirim udah beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum pandemi itu udah ada skripnya. Tapi memang udah sangat menarik dan udah sangat bagus gitu ceritanya. So far yang bisa di-share hanya itu, sebentar lagi mudah-mudahan bisa ditonton. I cannot say dapat piala itu adalah achievement. Mendapatkan piala, mendapatkan awards itu adalah bonus dari yang saya kerjain gitu. Because I love my job, I love acting, I love being in this industry, I love making films. Tapi mungkin my achievement adalah masih ada di industri ini sampai sekarang. Bahwa masih dipercaya untuk bisa membawakan karakter-karakter di film-film Indonesia. Itu mungkin maybe that's one of the achievement. Anak tentunya. Karena kalau lagi nggak bekerja pasti fokus 100% adalah untuk dia gitu, untuk keluarga ya. Spare time juga it always excites me kalau misalnya udah libur, jadi pikirannya cuman oke, kita mau kemana ya, bawa dia kemana ya gitu. Bukannya nggak mencari waktu untuk diri sendiri sih gitu, karena I consider my job is my hobby gitu. It's my me time gitu, kayak apa yang saya lakuin untuk diri saya tuh ya itu gitu. Tapi selesai itu ya yang paling penting adalah of course my daughter's happiness. Going to the cinemas. Karena I'm the type of person yang bukan nonton film di rumah. I always say that my style is somewhere between eclectic, you know. Nggak bisa dibilang I like feminine, I like yang lebih ini itu edgy or what, nggak juga sih gitu. I like mix and match things. Jadi kayak lebih, I'm more eclectic.
I love almost everything. Yang pertama kali that skirt, terus the pumps, the shoes, yang tadi the white one, ini juga suka. So it's a tough question, I cannot say only one. Hi, I'm Marsha Timothy and you're watching Prestige Indonesia.